Hidup nomor 2. Hidup nomor 2. Ingat. Tanggal berapa? Marilah kita sama-sama memilih yang kita pilih sesuai dengan hati nurani kita, yaitu paslon nomor 02. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, sesepuh masyarakat di Sejati sini. Yang saya hormati Bapak Keamanan dari TNI maupun Polri. Yang saya hormati Bapak Panwaslu, Bawaslu, di mana senantiasa setiap kami ada kegiatan kampanye ideologis selalu didampingi dan selalu mengingatkan pada kami, mengingatkan juga pada kita semua tentang protokol kesehatan. Apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, saya rasa kita semua tahu. Makanya dalam tim kami pemekaran dulu, itu semua orang tua kita betul-betul berjuang habis-habisan, ingin Bengkayang bertumbuh dengan pembangunan yang meningkat dan masyarakatnya yang sejahtera. Dalam perjalanan saya baksos, mulai 3 Maret saya baksos, membagikan disinfektan dan masker. Dalam perjalanan saya, Bapak mungkin tahu saya ini bukan seorang politikus. Saya bukan dari partai politik dan saya juga tidak pernah mencalonkan diri DPR maupun bupati. Saya yakin dan saya percayakan dengan putra-putra kita agar mampu membangun Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik. Itulah perjalanan saya. Akhirnya dengan ada permasalahan Kabupaten Bengkayang selama 20 tahun, kita bukannya maju, akhirnya kita mundur. Kita mundur, kita kalah dengan Sambas, kita kalah dengan Singkawang, kita kalah dengan landak pembangunannya. Itulah yang membuat saya prihatin. Saya dilamar partai politik yaitu Perindo. Hari ini hadir di sini ada Pak Ayen, ada Pak Roni. Itulah partainya mereka ini. Dan hari ini juga saya lupa memperkenalkan, saya didampingi juga tim pemenangan amal dari Lido yaitu Pak Nixon dan kawan-kawan. Itulah perjalanan saya ketika kenapa saya terima dilamar partai. Saya melihat situasi kondisi Bengkayang selama saya baksos. Kita di Kabupaten Bengkayang itu ada 17 kecamatan. Kita ada 122 desa dan kita ada 2 kelurahan. Saya melalui 100 lebih desa. Yang saya temukan di pelosok-pelosok Bengkayang, di desa-desa, bukannya kebahagiaan, tapi keluhan dan jeritan hati masyarakat kita. Itulah yang membuat saya maju. Karena saya adalah salah satu tokoh pemekaran, saya peduli dengan situasi kondisi itu. Dengan dilamar partai politik, Hanura juga melamar saya, akhirnya 2 partai, 6 kursi, saya bisa maju sebagai calon bupati di Kabupaten Bengkayang. Akhirnya saya juga minta Pak Aliong mendampingi saya. Pak Aliong ini adalah putra terbaik di Samalantan, keturunan Mbak Ahe. Dia sarjana hukum, pendidikannya sama dengan saya, hukum. Sekarang dia lagi melaksanakan tugasnya di Lembah Bawang. Dia juga kirim salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini. Dia minta maaf tidak bisa hadir karena sama juga tugasnya seperti saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya setiap kandidat bupati maupun wakil bupati itu ada visi misi. Visi misi itu adalah kerangka kerjanya bupati. Visi misi itu adalah disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mendengarkan apa program kerja bupati itu, sehingga masyarakat tertarik dengan apa program kerjanya, keinginan bupati itu untuk membangun daerah. Akhirnya masyarakat kita, rakyat kita memilih bupati, mendengarkan program kerja maupun kerangka kerja. Yaitu saya ingin sampaikan, visi misi kami adalah kami bikin sendiri. Yang saya temukan di pelosok-pelosok desa Kabupaten Bengkayang, itu adalah visi misi kami. Maka saya katakan Pak Leong, dengan situasi kondisi Bengkayang selama kurun waktu 20 tahun, bukanlah waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Kenapa Bengkayang ini tidak terbangun? Kita harus temukan permasalahannya. Kalau kita tidak tahu permasalahan Bengkayang tidak terbangun, kita jangan calonkan diri sebagai Bupati Bengkayang. Kenapa? Begitu dipilih rakyat, bupati itu tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia bangun untuk rakyatnya.
Makanya setiap pelosok-pelosok, meskipun jalannya jelek, saya nikmati. Seperti tadi saya nikmati jalan ini. Agar perjalanan yang rusak ini saya nikmati, tersimpan di dalam hati saya. Ketika saya terpilih, itu yang saya bangun. Itulah program kerja kami. Saya katakan Pak Aliong, dengan situasi kondisi, kenapa Bengkayang tidak terbangun, itu ada di tata kelola pemerintahan. Kita harus ada pembaharuan. Makanya moto kami, pembaharuan menuju Bengkayang hebat, Bengkayang bersih. Tentunya Bapak-Bapak ingin tahu apa itu Bengkayang hebat, Bengkayang bersih. Di sini akan saya sampaikan. Bengkayang bersih itu adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena tata kelola pemerintahan yang tidak kuat, tidak tangguh, tidak mungkin bisa membangun daerahnya. Di situ ada kepala dinas, ada sekda, ada asisten, ada kasubdin. Makanya saya katakan, kalau kami dipercaya, kita merekrut kepala dinas harus sesuai dengan backgroundnya, pendidikannya, basicnya, yang pangkatnya cukup. Tidak akan kami lakukan seperti di Karbit, tidak mampu pun kami paksakan. Kenapa? Yang korban itu masyarakat kita, rakyat kita. Makanya kita akan kembali kepada basicnya. Misalnya PU harus orang teknis. Yang kemarin ini kan orang sosial. Tidak mungkin orang sosial membangun jalan tuh. Itu harus kita ketahui, itulah permasalahannya. Kenapa harus ada di tata kelola pemerintahan? Karena tata kelola pemerintahan adalah urat nadi pembangunan daerah. Kepala dinas tidak ada visi misi, yang punya visi misi adalah bupati. Kepala dinas harus melanjutkan visi misinya bupati, agar mampu mewakili bupati membangun daerah sesuai apa yang diinginkan bupati itu. Visi misi itu adalah kerangka kerjanya seorang bupati yang dipilih rakyat. Maka sering kita dengar ketika bupati datang, dia bacakan visi misinya begitu indah dan puitis. Ketika rakyat percaya dipilih, dia tidak bisa melakukan, tidak bisa mengerjakan sesuai apa yang dibacakan itu. Karena visi misi itu dibikin orang, jadi dia tidak tahu apa yang dia bacakan. Kalau membacakan visi misi, berarti otaknya tuh ada orang lain, bukan dia bikin sendiri. Sering begitu saya daftarkan diri di partai, sudah ada yang menawarkan visi misi 15 juta. Saya bilang saya tidak akan membeli visi misi. Saya sudah dapatkan visi misi di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang. Karena yang dipilih bupati itu bupati Bengkayang, bukan akademisi dari Pontianak maupun Jakarta yang bikin visi misi. Akan tetapi itulah bupati yang dipilih. Makanya bupati harus turun desa ke desa mencari permasalahan kenapa Kabupaten Bengkayang ini tidak terbangun. Itu adalah visi misinya, dia dapatkan di desa ke desa. Begitu terpilih, dipercaya rakyat, dia mampu melakukan apa yang hari ini disampaikan kepada rakyat. Itulah bupati yang harus kita pilih. Kalau yang baca-baca nggak ada gunanya, Pak. Orang yang bikin. Kalau kami memang saya temukan di pelosok-pelosok, saya tulis sendiri, yang saya simpan di otak saya. Seperti hari ini, orang bilang jalannya jelek ke Sejadis, saya harus datang. Saya datang ke sini dengan hati. Kalau saya tidak bawa hati, tidak punya niat, tidak sampai di sini. Terus terang, saya nikmati betul-betul jalan ini agar tersimpan di dalam hati saya dan di otak saya. Itulah program kerja saya. Kenapa setiap tahun pemerintah kita selalu kembalikan uangnya ke pusat, 60 miliar, 50 miliar, padahal daerah kita belum terbangun. Ini harus kita lakukan karena tidak punya program kerja. Sekali lagi saya katakan, program kerja, kerangka kerja, itulah bupati. Apa dia temukan, dia bikin program. Setelah dia menjadi bupati, dia harus membangun sesuai dengan program kerjanya. Dan anggaran itu jangan dikembalikan ke pusat. Ini harus kita lakukan. Itulah bersihnya tadi, itu kata kelola pemerintahan. Kemudian misi kami adalah program kerja kami. Program kerja kami kesehatan. Kesehatan setiap desa harus ada ambulan desa agar mampu melayani masyarakat kita dengan prima. Kita kalau tidak sehat tidak mungkin bisa berkarya. Kita tidak sehat tidak mungkin bisa kerja.
Anak-anak tidak sehat tidak mungkin bisa sekolah. Ini harus kita lakukan. Kemudian masalah ekonomi. Ekonomi ada keterkaitannya dengan pertanian. Kita di Kabupaten Bengkayang 90% itu petani. Makanya saya katakan kenapa kita harus merekrut kepala dinas sesuai dengan backgroundnya, agar dia mampu membuat program kerja memperjuangkan petani kita. Biasanya pupuk langka, obat-obatan tidak ada. Kita punya presiden punya program kerja ketahanan pangan. Bupati harus bisa membaca peluang itu, bikin program, ajukan ke Menteri Pertanian, perjuangkan kita punya petani. Ini harus kita lakukan. Dengan hasil tani yang baik, yang berlimpah, jalan pun harus dibangun. Kalau jalan jelek, tidak mungkin hasil taninya bisa dibawa ke kota untuk dijual. Percuma. Kalau jalan bagus bisa diangkut ke kota, ekonomi petani kita membaik, hidup akan sejahtera. Masalah pendidikan sering kami temukan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu sekolahkan anaknya. Ini pun harus kita sekolahkan. Kenapa? Ke depan majunya teknologi modern dan globalisasi ekonomi yang semakin meningkat. Anak-anak kita harus kita sekolahkan, kita pintarkan agar mampu bersaing di kemudian hari dan hidup mandiri, membawa dirinya keluarganya yang lebih sejahtera. Ini yang harus kita lakukan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ingin melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas dan punya pendidikan. Saya yakin itu yang harus kita lakukan di kemudian hari. Masalah infrastruktur, bukan hanya jalan besar harus kita bangun, jalan ke sawah pun harus kita bangun rapat beton, jalan ke kebun pun harus kita bangunkan, agar petani kita bisa memanen dengan baik. Kita tidak jauh-jauh, bapak nyebrang aja ke Sambas, sudah ada seperti itu. Kita harus berani banding. Kalau kita berani banding, kita tahu di mana kita ketinggalan, kita harus kejar. Kita jangan terlalu jauh ditinggal orang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, cari dan pilih seorang bupati yang mampu membawa bendera Kabupaten Bengkayang berdiri di hadapan Sambas, Singkawang dan Landak untuk berkompetisi membangun daerah masing-masing. Itulah bupati yang mampu membangun daerah kita. Kita jangan sembarangan memilih. Masalah budaya, budaya itu mempererat bangsa, budaya itu keharmonisan untuk masyarakat kita, menyatukan bangsa kita untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik, khususnya juga di Kabupaten Bengkayang. Budaya kita itu unik. Kita 714 suku Indonesia ini, dengan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila kita menyatu. Dengan kesatuan inilah kita membahas bagaimana ke depan kita membangun daerah kita. Ini yang harus kita bahas, ini yang harus kita lakukan kemudian. Kita jangan lagi membeda-bedakan suku dan agama, karena kita bangsa Indonesia. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itulah kesatuan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita semuanya sama, kita semuanya adalah bangsa Indonesia. Bendera kita merah putih, bahasa kita bahasa Indonesia. Maka dari itu, marilah kita semua ke depan, bagaimana juga hari ini kita membahas bagaimana ke depan membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih baik dan masyarakatnya yang hidupnya lebih sejahtera. Masalah lingkungan hidup, masalah jalan jelek itu juga lingkungan hidup. Kita sudah termasuk dalam kategori kabupaten terkumuh seluruh Indonesia. Makanya saya katakan ini harus kita perbaiki terus lingkungan hidup kita. Kenapa? Kita ini tahun ini sangat demokrasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ada 4 kandidat calon bupati. Hari ini saya hadir di sini. Mungkin besok lusa yang lain juga hadir di sini. Juga menyampaikan terobosan kerja visi misi. Akan tetapi Bapak Ibu harus perhatikan betul-betul. Apakah dia bicara dengan hati atau dengan mulutnya saja? Dan apa yang disampaikan, apakah sesuai apa yang kita inginkan di Kabupaten Bengkayang? Bapak Ibu harus koreksi, diskusi dan beri nilai. Siapa yang terbaik itu yang kita pilih. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, memilih kepala daerah, saya yakin kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Itu yang harus kita pilih. Kami di mana-mana, saya kemana-mana saya kampanye, saya selalu menyampaikan dan mengingatkan saudara-saudara kita, masyarakat kita. Saya tidak pernah menjelekkan siapapun.
Karena saya katakan semuanya itu baik. Tidak baik, tidak mungkin dia diusung partai politik. Tidak baik, tidak mungkin dia lolos dari KPU. Akan tetapi dia hadir di sini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Disitulah ibu memberikan nilai dan koreksi berapa nilai kandidat ini. Kemudian diskusikan bapak, ibu, dan anak. Siapa kira-kira bupati kita pilih? Ketika terpilih bupati itu, ekonomi kita akan membaik. Ketika kita pilih bupati ini, pendidikan anak kita akan lebih baik dan kesehatan kita akan terjamin. Siapa orangnya? Ketika terpilih bupati ini, masa depan pemuda-pemuda kita akan lebih baik. Siapa orangnya? Itu yang dipilih. Kita jangan sembarangan memilih. Karena kita memilih seorang pemimpin daerah, kita sudah menggantungkan harapan kita kepada pemimpin itu. Ketika kita memilih pemimpin ini, kita sudah menggantungkan masa depan anak cucu kita, Bu dan Bapak. Hati-hati memilih. Sekali tangan kita salah memilih, 5 tahun anak cucu kita menderita. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Sekali lagi saya titip Kabupaten Bengkayang kepada Bapak dan Ibu, karena Kabupaten Bengkayang itu milik kita semua. Bupati itu bisa terpilih itu di tangan bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya bupati dipilih rakyat, dia jangan sombong dengan rakyatnya. Dia harus sering turun ke lapangan, melihat rakyatnya, apa penderitaan rakyatnya. Itu yang harus kita pilih. Itulah sekilas info tentang visi misi saya dari Andi Mek Aliong Amal nomor 2. Itulah nomor kami, nomor pilihan. Itulah yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirnya saya ucapkan selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kak Jubata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon bupati kita, mari kita hari ini dan tanggal 9 nanti kita mengambil keputusan. Dan kita telah mendengar apa yang disampaikan itu benar, Bapak Ibu. Karena memang Bengkayang saat ini dalam keadaan, boleh dikatakan dalam keadaan sakit kronis. Kenapa saya katakan sakit kronis? Kata hampir di semua lini kegiatan kita hampir lumpuh, terutama masalah tata kelola pemerintahan kita. Apakah siap memenangkan anime kalian? Nomor berapa? Nomor berapa? Menangkan anime kalian? Siap. Terima kasih. Selamat siang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kak Jubata. Dan Pak Andi Mek bisa jadi sukses. Satu, keduanya supaya lancar, jalan bagus, iso rukun, apa bersatu, semuanya ndak pilih bulu, ndak milih bulu. Yang penting kesejahteraan, tenang. Duanya yang penting jalan bisa sukses, Pak Andi Mek iso tujuan iso tercapai. Nomor 2 harus dijadikan coblos. Sudah. Saya mewakili masyarakat Desa Sukadamai. Kami siap mendukung paslon kandidat nomor 2 sampai menjadi bupati. Betul. Handbody, kaki dikutiki, sekali ke jalan apa yang didapat lumpur, wangi-wanginya luntur. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ini juga masukan, Bu. Betul. Terima kasih, Bu, ya. Bupati nanti. Makanya dengan tangan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik-baik, saya akan tanda tangan untuk bangun daerah kita. Andi Mek Aliong. Andi Mek Aliong. Apakah Bapak Ibu siap memenangkan Andi Mek Aliong? Apakah siap memenangkan Andi Mek Aliong? Terima kasih. Mantap. Salam Kawajari. Jadi jangan naik motor mere-mere. Ya, kembalikan ke ibu acara untuk menutup acara kita. Siap, siap, siap.